Baik. Oke, kita akan coba panel juga ya. Lakukan konfigurasi server. Ini server untuk ujian kompetensi keahlian TKJ. Di kali ini kita konfigurasi server mulai dari konfigurasi DNS, kemudian web server hingga kalau memungkinkan video ini kita lanjutkan ke monitoring server. Nah, pada DNS ini dan web server ya, kita juga akan tambahkan di aktivasi layanan web agar support dengan HTTPS. Oke, kita langsung saja. Jadi pastikan ya IP address kita sudah sesuai di bagian ini. IP server 192.168.30.10/24. Kemudian koneksi jaringannya, dalam hal ini koneksi internet juga sudah pastikan sudah terkoneksi dengan baik. Oke. Nah, langkah berikutnya sebelum melakukan instalasi service-service server yang dibutuhkan, terlebih dahulu kita cek dulu isi source repository kita dengan perintah pico /etc/apt/source list. Nah, pastikan pada saat instalasi sebenarnya bisa Anda pilih di mirror Debian. Kemudian kalau tidak sempat, lakukan terpaksa kalian harus menulisnya ini. Setidaknya sekurang-kurangnya ada 6 baris yang kalian masukkan agar pada saat instalasi tidak terjadi masalah. Oke, kemudian setelah berhasil memasukkan repository dari Debian pada file source list yang ini, yang ada di apt di directory etc. Kemudian jangan lupa Ctrl X, yes, lalu enter untuk menyimpannya. Langkah berikutnya setelah berhasil lakukan perintah apt update. Kemudian tekan enter. Lalu berikutnya ini diabaikan saja karena saya tidak memasukkan CD Debian binary itu CD satunya maksudnya. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan instalasi DNS, yaitu apt install bin 9 dan DNS utils. Tekan enter. Pilih tombol yes. Oke, kita disuruh memasukkannya insert please disk Anda dengan label DPD1. Oke, kita menuju ke server, masukkan saja apa yang dibutuhkan oleh sistem. Tapi kalau di kalian tidak terjadi permintaan itu, tidak akan terjadi masalah seperti ini. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Lalu langkah berikutnya, kita aktifkan direktori bin/etc/ dengan menggunakan perintah cd/etc/bin yang ini. Lalu tekan tombol enter. Nah, untuk sebelum lanjut lagi ya, coba lihat kembali isi file bin ini yang sudah diinstal, jangan sampai ada yang kurang. Nah, perlu saya informasikan bahwa file yang akan kita edit pada kali ini untuk konfigurasi DNS servernya, sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, named.com.local, ini adalah file utama. Kemudian dilanjutkan dengan file db lokal yang tentu kita akan copy sebentar ini. Lalu berikutnya file db127. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita edit file yang ini ya. File yang ini. Tulis nano, kemudian tulis nama filenya named.com.local. Kemudian tekan tombol enter.
Nah, di sini kosong ya. Nah, jadi kita akan disuruh menambahkan sebuah script atau sintaks. Kemudian masukkan nama domainnya sesuai dengan soal SMK. Kalau saya tambahkan 10, SMK 10 atau SMK 1 .xyz, kemudian tanda kurung kurawal titik dua titik koma, kemudian tipenya adalah master. Untuk kalian coba cek kembali ya cara penulisannya supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jadi kalian harus jeli melihat konfigurasi yang Anda tulis sendiri. /etc /bin / saya berikan nama file db smk. Nah, db smk ini nantilah yang akan kita hasil kopian dari db lokal supaya tidak ada yang keliru. Kemudian berikutnya file zone, kemudian tanda petik, tipe master, sorry, saya tambahkan dulu di atas ini. IP address terbalik kita masukkan, networknya ya, nanti hostnya kita simpan di file db127 130.19168.192, kemudian in addr titik, jangan ada yang salah ketik di sini lagi. Kemudian filenya adalah kita arahkan file ke etc bin dengan nama file db IP address kita 192 cukup ya, cukup diwakili. Nah, ingat baik-baik, kita akan coba sebentar setelah memasukkan sintaks ini, kita akan copy file db lokal menjadi dengan nama db smk. Lalu berikutnya untuk copy file db127 dengan nama file db192. Ctrl X, yes, enter untuk menyimpan. Oke, saya perlihatkan kembali ya file nametnya. Nah, ini file nametnya ini. Kalian harus benar menulisnya. Oke, saya ulang. Untuk mengcopy file db lokal yang di atas ini, nama file yang kita copy itu adalah db smk. Lalu file db127 kita akan copy dengan nama file db192. Oke, dan ini sudah jelas. Perintah mengcopy cp db lokal menjadi, kita berikan nama file db smk. Oke, sudah tepat ya. db lokal menjadi db smk. Nah, ini db lokal jadi db smk. Enter. Kemudian copy lagi file db127 dengan nama file yang kita copy 192, enter. Sehingga isi filenya kita sudah bertambah 192 db smk. Jadi ketika dipanggil file ini oleh sistem, misalnya kita panggil lab smk 10xyz, kemudian ini yang dicari filenya db smk. Misalnya kita perintahnya nslookup lab smk 10xyz, berarti file ini yang bertindak nih db smk. Jadi pastikan apapun yang Anda masukkan file dengan nama file ini untuk lab smk.xyz, maka ini yang bertindak. Begitupun sebaliknya. Oke, kemudian kita edit file kedua file ini dengan perintah pico db smk. Nah, tugas kalian di sini mengganti semua kata localhost menjadi nama domain kalian. Dengan cara yang cepat ini saya gunakan, kontrol garis miring terbalik nih,
masukkan kata local host, enter. Kemudian nama file yang mau ditimpa adalah lab, nama teks ya, smk10.xyz, enter. Kemudian untuk mengganti secara semuanya karena ada 3 ini localhost, kita pilih huruf A. Oke. Kemudian langkah berikutnya ganti IP ini sebelumnya menjadi IP address server 192.168.30.10. Lalu berikutnya kita tambahkan subdomain www in, kemudian IP addressnya kita .10. Selanjutnya subdomain untuk monitor in a 192.168.30.10, enter. Ini sudah selesai. Ctrl X, yes, enter. Lalu file berikutnya kita edit pico/db192. Sama, semua kata-kata localhost di sini kita ganti dengan nama domain kita. Caranya sama, ini pilihannya ini. Ctrl X terbalik, garis miring terbalik untuk mereplace, artinya akan menimpa kata yang diinginkan. Ctrl garis miring terbalik untuk mereplace apa yang mau direplace, apa yang mau ditimpa, yaitu kata localhost. Lalu enter. Kemudian kata apa yang mau ditimpahkan dari localhost menjadi lab smk10 lab .xyz dan enter. Nah, kemudian bertanya replace this instance. Apakah Anda ingin menimpa ini satu persatu atau semuanya? Kalau hanya satu, pilih yes. Kalau tidak ingin menimpa, pilih no. Kalau ingin menimpa semuanya, pilih itu huruf A. Lalu untuk membatalkan, pilih Ctrl C. Saya pilih A ya, untuk mengganti semuanya. Kemudian pada IP host di bawah ini, IP address kita adalah 10, kita ganti jadi 10. Kemudian berikutnya tambahkan 10 in ptr www lab smk10.xyz. Tambahkan satu lagi untuk monitoring, ptr monitor sesuai yang kita masukkan yang pertama di file db smk lab smk10.xyz. Kalian tidak mesti menambahkan 10 di situ. Kalau Anda mau mencontoh ini tidak masalah juga. Oke, kemudian untuk menyimpan Ctrl X, yes, enter. Nah, untuk konfigurasi DNS secara umum ini sudah selesai. Oke, kita coba restart ini dulu. Yang menggunakan system.ctl restart bin, enter. File service not found. Bin 9 ya system.ctl. Nama itu. Restart. Oke. Jadi apabila binnya tidak mau di restart dengan menggunakan bin, pilih dengan nama namet ya. Kemudian coba kita cek statusnya. Oke, sudah aktif dan running. Ini tidak ada lagi unenable. Dari kabel. Nah, tidak ada lagi yang tidak terhubung kecuali resolve-nya ini. Oke, sebentar kita edit resolve-nya. Lalu untuk mengujinya kita masukkan perintah ns lookup IP address 192.168.30.10. Oke, pastikan semua 3 domain ini
sudah terdaftar. Pertama, domain utamanya adalah lab smk10.xyz, kemudian yang kedua ada monitoring subdomainnya lab smk10.xyz, dan ada www.lab.smk10. Nah, di bagian sini saya lagi aktif di mana nih? Di server menggunakan remote nih, menggunakan SSH. Saya coba uji di klien. Nah, oke, sebentar saya di klien ini, di komputer saya. Ini servernya, ini kliennya. Saya coba ping, ping 192.168.30.10. Oke, terkoneksi ke komputer server atau addressnya. Kemudian saya ping www.lab10 smk 10.xyz, enter. Sepertinya masih ada yang masalah ya. Oke, kita coba cek di servernya. ls lookup lab smk10.xyz, enter. Oke, sudah benar. Kemudian kita tambahkan domainnya, subdomainnya www. Oke, sudah benar juga. Kemudian subdomain monitor. Nah, sudah benar juga. Nah, kemudian karena di sisi klien belum bisa dilakukan koneksi terhadap lab SMK, kita akan coba tambahkan di bagian resolve. pico/etc resolve.com. Nah, sudah benar nih. Sudah benar ya. Oke, kita coba cek IP address-nya. Sudah benar. Kita maintenance dulu ini. Kita IP config apa yang diberikan satu. Nah, kita coba matikan salah satunya nih ya, karena ini juga Ethernet adapter, ini juga sama ini posisinya. Jadi kita coba matikan satu, kira-kira mana yang terbaca. Jadi kalian tidak mesti begitu. Oke, saya coba koneksi ke server, mudah-mudahan masih bisa. Oke, jadi sehingga IP address saya sekarang hanya tinggal yang 210. Saya coba cek secara detail. Oke, gateway-nya benar, DNS-nya sudah benar. Oke, kemudian saya coba ping ya, ping ping 192. Oh, ini sudah benar. www.lab smk10.xyz. Oke, ini sudah tepat. Kemudian www.lab tadi ini yang tidak mau. Oke, sudah membuang juga. Kemudian yang terakhir kita monitor. Nah, sehingga setelah ini berhasil, maka konfigurasi DNS sudah dinyatakan selesai. Jadi kesimpulannya,
Kesimpulannya ya, saya kembali masuk dulu. Nah, kesimpulan dari ini semua adalah ketika kita ingin melakukan konfigurasi DNS server yang ini, jadi ada 3 file yang harus diperhatikan, yang harus kita konfigurasi baik-baik. Yang pertama ada file named.conf yang ini. Kemudian yang kedua file db lokal yang kita copy menjadi db smk. Lalu file db127 yang kita copy menjadi db192. Jadi kesimpulannya, file yang kita edit named.com.local, file db smk ini atau sesuai dengan nama file yang Anda copy, dan file db192. Oke, saya kira itu untuk konfigurasi DNS server. Kita coba sekali lagi mengujinya. ls lookup IP address 192.168.30.10. Oke, jadi pastikan semua ini sudah sudah tampil. Oke, jadi tips dan triknya adalah semua konfigurasi yang Anda tulis, coba secara seksama Anda menulisnya dengan benar, pelan-pelan, jangan buru-buru. Karena satu kata saja yang keliru, maka sistem ini akan error ya, dalam hal ini DNS-nya. Saya kira itu untuk DNS. Nah, untuk web server gampang, karena begitu kita instalasi Apache-nya, maka secara otomatis web server kita sudah aktif. Jadi meskipun kalian tidak melakukan konfigurasi apa-apa, ketika Apache-nya ini sudah diinstal, Apache 2 diinstal, ini web servernya sudah selesai. Oke, kita coba ya. Kita coba install Apache. apt install Apache 2. Nah, ketika ini sudah berhasil diinstal, maka secara otomatis web server kita aktif, jadi tidak menunggu konfigurasi. Beda dengan DNS, harus melakukan minimal 3 file, plus 1 adalah resolve. Saya kira itu. Jadi untuk halaman HTML, saya tinggal copy paste saja di sini. Oke, kita perlihatkan ini. Saya tidak mengedit apa-apa ini, langsung saya buka browser, kita coba. Oke, biarkan chat GPT-nya bekerja. Nah, kemudian kita coba panggil ya 192.168.30.10. Nah, ini sudah otomatis aktif nih, padahal saya belum melakukan konfigurasi. Kemudian kita coba panggil juga, mudah-mudahan ini, biasanya kalau koneksi internet akan dipengaruhi. Let, tapi tidak apa-apa, kita coba smk 10.exe. Nah, biasanya ini, oke, ini akan terbuka nih. Oke, karena DNS kita sudah aktif. Kita panggil www-nya juga. Nah, kalau tidak ada ini juga sudah terbuka ini. Kemudian untuk monitor pasti sudah terbuka semua. Jadi konfigurasi pada apa web server sesungguhnya setelah kita menginstal web server itu Apache-nya itu, maka secara otomatis ini sudah bisa berjalan dengan baik tanpa melakukan konfigurasi file-file yang ada di Apache itu. Nah, kemudian berikutnya karena ada soal menyatakan begini, menampilkan halaman web sederhana, maka Apache ini
tampilan dari default konfigurasi Apache, ya setidaknya kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Ya tinggal kalian ngedit. Apakah Anda mengedit secara langsung Pico? Misalnya filenya ya, saya tunjukkan filenya, ada di var itu, cd var, kemudian html, sorry www, di var ada di www, kemudian html, enter. Nah, filenya ada di sini, indeks html. Anda bisa mengedit ini? Ya bisa. Kalau Anda bisa eh, bahasa pemrograman ini, kan diubah nih kalau Anda bisa. Oke, karena ini repot juga Kak. Kalau kita mengubahnya secara langsung, jadi pilihannya adalah menghapus saja. Hapus dengan perintah rm, remove ini, kemudian nama file yang mau dihapus, index html. Kemudian kita buat baru, nano index html. Ini file yang dibutuh, yang akan dicari ini oleh website, index html. Boleh diganti? Tidak boleh. Ini harus nama file yang akan diberikan untuk web server. Nah, ini kosong kan? Jadi simpelnya kalau di saya itu atau teman-teman lain di SMK menggunakan ini saja. Saya copy aja langsung. Kalau pengujinya tidak mengizinkan ya, tidak apa-apa Anda tulis saja. Anda bisa menulisnya saja kalau misalnya pengujinya tidak diperkenankan untuk membuka ini, ya udah, tidak masalah. Silakan Anda buatkan halaman sederhana, minimal bisa tampil nama kalian. Oke, saya save ini, Ctrl X, yes, enter. Lalu di sini saya tidak lakukan restart, langsung saja. Nah, ini saya refresh akan berubah. Nah, untuk web server selesai sampai di sini. Web server. Nah, berikutnya eh, ini web server selesai ya. Berikutnya web server untuk nomor yang ini selesai. Nah, selanjutnya kita menuju ke SSL atau SSH. Nah, layanan ini kita akan coba tampilkan dengan menggunakan beberapa perintah-perintah. Nah, diingin supaya ini bisa dibedakan nanti. Kan di sini ada 3 domain kita tulis nih. Saya perlihatkan kembali domainnya. Oke, saya tulis saja ya, ls lookup address. Ini agak panjang nih durasinya, tidak apa-apa. Nah, ini kan untuk web yang dibutuhkan di bagian sini. Nah, ini sekurang-kurangnya isi webnya supaya bisa dibedakan, sekurang-kurangnya yang ini. Nah, nanti kita coba buatkan lagi satu halaman web lagi yang dimasukkan ke dalam subdomain www. Nah, ini nanti subdomain www akan kita berikan hak layanan yang ada di poin nomor 6 ini, poin B, HTTPS, supaya support dengan HTTPS. Ini ada security-nya ini. Oke, untuk di bagian ini. Sehingga kita akan coba mengedit sedikit file yang dibutuhkan. Oke, saya sudah siapkan ini. Saya tidak usah menulisnya ya panjang-panjang karena saya sudah menulisnya sebelumnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, kita akan tambahkan sebuah script yang ini. Saya copy paste saja ya ini. Nah, sebelumnya ya kita perlihatkan dulu. Jadi nanti file konfigurasi ini akan dimasukkan ke dalam direktori etc ssl privat apache.k dengan nama file apache.k dan untuk outnya
Oke, kita coba aktifkan dulu ini supaya kalian tahu letaknya. Oke, saya keluar dulu. Slash cd slash etc slash ssl. Kita lihat. Nah, ada 3. Ini directory, ini privat. Ini directory share, ini nanti directory privat. Nah, di konfigurasi ini nanti akan dituju ke 2 directory ini, privat dan church. Tepat ya, sudah ada nih, church dan privat. Dan isi filenya nanti untuk privat apache.ke dan apache.crt. Oke, saya langsung copy aja nih. Copy. Lalu di sini saya klik kanan, tak. Enter, lalu masukkan country name, saya kodenya ID untuk Indonesia, lalu provinsinya Sulawesi Barat, kemudian city-nya apa ya, Majene, kemudian company organisasi name SMK Negeri 1 Majene, kemudian organisasi unit tulis saja teknik komputer dan jaringan, kemudian namanya tuliskan nama, misalnya namanya adalah Ivo La. Kemudian email addressnya ipola.gmail. Sudah selesai. Nah, sekarang tinggal melakukan perintah mengaktifkan SSL itu dengan menggunakan perintah /usr sbin garis datar A2 nmod SSL. Enter. Oke. Berikutnya kita coba restart Apache. Sistem ctl restart Apache. Sudah tidak ada error. Oke, kita cek statusnya. Status. Oke, sudah running. Nah, sekarang mestinya meskipun kita belum arahkan direktori yang dibutuhkan, mestinya di sini sudah, ketika kita panggil https yang di sini ya, https www.smlab smk10.xyz, mestinya ini sudah bisa terbuka. Coba saya matikan internetnya dulu, biasanya ini mengganggu. Tunggu. Oke, saya biasanya ya ada kesalahan di bagian riwayat ya, atau history. Kita hapus saja semua penjelajah, saya hapus semua, hapus. Lalu kalau belum bisa, select, berarti kita harus tambahkan direct dokumen rootnya. Oke, kita lanjutkan ya sebelum. Oke, saya hapus dulu. Kita lanjutkan melakukan konfigurasi default SSL. Oke, saya keluar di sini, masuk ke CD, etc, Apache 2, site available.
Nah, dua file inilah yang jadikan dasar konfigurasi. Ini untuk HTTPS, sementara ini untuk web biasa dan tidak ada HTTPS-nya. Oke, kedua file ini kita akan coba edit. Pertama kita akan edit ini nol.default.com. Langsung saja Pico. Langsung saja nol. Nah, di sini hanya menambahkan di bagian sini ya. Tambahkan saja server name lab smk 10.sch sorry .xyz. Oke, sudah selesai. Ctrl X, yes, enter. Lalu berikutnya kita akan coba edit file yang ini default SSL. Perintahnya sama, Pico default ssl.com. Nah, sama kita tambahkan di bagian sini juga server name. Server name, namun yang berbeda di sini kita tambahkan www smk lab smk10.xyz, kemudian direktorinya, dokumen rootnya ini kita tambahkan lagi, anggaplah web, lalu selesai ya. Ctrl X, yes, enter. Nah, sebelum melakukan restart ya, Apache, kita akan coba buatkan direktori baru sesuai dengan yang ada di sini. Ini direktori yang dibutuhkan dengan file index juga isinya nanti. Oke, kita langsung saja. Oke, saya copy. Ctrl X, kemudian saya keluar di sini dulu. Mkdir untuk membuat direktori. Kemudian ini spasi var www.html.web, enter. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, cd, kemudian masuk ke HTML, maka isinya minimal seperti ini, satu file index HTML, kemudian satu file lagi web, satu direktori web yang kita buat. Tapi isi dari web ini masih kosong, ls, masih kosong. Kita akan coba tambahkan nano index, file yang akan dicari juga index.html. Oke, saya cari dulu chat GPT-nya lagi. Mana ini? Adakah? Oke, saya coba minta buatkan dulu script ya. Chat GPT, mana dirimu? Buatkan halaman web, script halaman web, landing page untuk website UKK TKJ dengan paket satu SMK 1 Majene 2026 by Ipo lah. Seperti itu saja. Kita mau suruh buat dulu. Oke, akan dibuatkan karena kalian tidak bisa menggunakan AI dalam pembuatan web ini, ya tidak apa-apa, Anda tulis sendiri.
Ya, sudah selesai, saya copy lalu masukkan ke sini. Ctrl X, yes, enter. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita masukkan, mengaktifkan default ini. Kita mengaktifkan ini dengan menggunakan perintah usr, kemudian sbin, lalu A2 inside, nama filenya default ssl.conf gitu ya, cocok ya, default garis datar, oke, enter. Oke, ini sudah aktif. Kemudian restart Apache-nya lagi. Mana Apache? Oke, restart Apache. Oke. Lalu langkah berikutnya kita ke browser ya. Kita ke browser lagi, ini di hapus. Oke. Ini sudah benar. Kemudian pilih lab smk 10.xyz. Oke, kemudian kita panggil https www.lab smk10.xyz. Oke, ini sudah berhasil. Nih, kita tinggal pilih lanjutkan, kemudian lanjutkan lagi ke, nah ini dia, ya kan? Nah ini sudah ada sertifikatnya ini, detail. Oke, jadi sehingga konfigurasi DNS dan web server serta aktivasi layanan agar support HTTPS sudah selesai. Oke, sudah selesai. Nah, sisa kita di video berikutnya kita akan coba bahas ini. Kemudian ada juga ini yang poin ini saya tidak singgung karena saya tidak menggunakan router dan saya tidak singgung di video ini. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.